Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan analisis data menggunakan uji korelasi Spearman. Ya, adapun uji korelasi Spearman ini adalah uji alternatif dari uji korelasi Pearson, mana dengan uji ini kita bisa menguji hipotesis untuk melihat korelasi antara dua variabel. Nah, jadi di sini kita telah memiliki data, nah yaitu datanya ya sebanyak 29 ya. Ini saya clear dulu. Ya, di sebanyak 29 data, di mana di sini adalah kita mau melihat korelasi, ada tidak korelasi antara intensitas belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Nah, di sini langkah pertamanya yaitu tentunya kita harus melihat distribusi datanya. Nah, jadi untuk uji korelasi Spearman harusnya distribusi datanya itu adalah tidak berdistribusi normal. Ya, langkah pertama yaitu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu pilih Explore. Nah, selanjutnya masukkan variabel intensitas belajar ke dependent list dan nilai ujian. Kemudian pilih pilihan plot sebelah kanan, lalu centang pilihan Normality Plots with Test. Kemudian Continue, lalu klik OK. Nah, kemudian akan muncul pada output SPSS-nya itu hasilnya ya, hasil dari nilai deskriptifnya, yaitu ada nilai mean, median, standar deviasi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat ya di test of normality kita dapatkan ada dua nilai ya, ada dua nilai signifikansi yaitu uji dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Bagaimana di tutorial yang sebelumnya, dalam memilih dari uji normalitas ini yang mana kita baca nilai signifikansinya itu bergantung pada jumlah sampel kita tiap kelompok. Nah, di sini intensitas belajar yaitu ada 29 sampel, begitu pula nilai ujian. Nah, jadi karena sampelnya kurang dari 30, maka yang kita baca adalah nilai signifikansi dari Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya yaitu untuk intensitas belajar 0,036, sementara nilai ujian 0,055. Nah, ini kita bandingkan dengan nilai 0,05. Nah, artinya kalau kita bandingkan di sini 0,036 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel intensitas belajar data-datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, sementara nilai ujian lebih besar dari 0,05 yang berarti datanya berdistribusi normal. Syarat yang harus dipenuhi itu harus dua-duanya ya, di dua variabel harus berdistribusi normal. Ketika ada salah satu yang tidak berdistribusi normal, nah maka tentunya harus menggunakan uji alternatif yaitu uji statistik non-parametrik. Dalam hal ini yaitu korelasi Spearman. Nah, setelah itu kita melakukan analisis menggunakan uji korelasi Spearman. Langkah-langkahnya Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu bivariate. Nah, selanjutnya kita masukkan intensitas belajar dan nilai ujian ke kolom variabel yang di sebelah kanan. Kemudian hilangkan centang pada Pearson, kita centang di Spearman. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu akan muncul nilai output SPSS-nya. Nah, di sini kelihatan ya bahwa nilai signifikansi yang kita peroleh dari korelasi Spearman itu yaitu nilainya 0,000. Nah, jadi
Di sini kita bandingkan nilainya dengan nilai alfa 0,05. Nah, 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, ketika lebih kecil artinya H0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. Nah, ketika H alternatifnya diterima artinya ada korelasi antara intensitas belajar dengan nilai ujian. Nah, di sini juga kita lihat ya di bawah ya sama ya. Nah, ini kalau kita melihat korelasi dua arah, nilai ujian berpengaruh dan intensitas belajar atau sebaliknya, nah itu harusnya kita bandingkan dengan nilai 0,01. Tapi kalau kita mau lihat satu arah saja, intensitas belajar terhadap nilai ujian, ya kita bisa bandingkan nilai 0,05. Yang artinya tadi telah kita dapatkan bahwa ada korelasi antara intensitas belajar dengan nilai ujian. Ya, demikian untuk tutorial uji korelasi Spearman. Selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.